intelektual dan sosial. Masa remaja atau masa puber didefinisikan sebagai tahap perkembangan tenaga fisik, alat-alat seksual dan tercapainya kemampuan reproduksi. Sawyer mengungkapkan bahwa usia remaja merupakan tahap terjadinya perkembangan dan pertumbuhan. Rentang usia pada remaja yaitu 10 hingga 18 tahun dan merupakan bagian yang cukup besar dari penduduk yang ada di Indonesia hingga mencapai hampir 20%. Pada proses tersebut, remaja mengalami banyak pertumbuhan dan perubahan. Pada remaja putri biasanya disebutkan dengan munculnya beberapa ciri lintas gender, antara lain tumbuhnya rambut di area kewanitaan dan di bawah ketiak, pembesaran lingkar pinggul, menstruasi, mengencangnya ukuran payudara, kulit halus dan lebih emosional. Sehingga sangat penting bagi remaja putri untuk memahami proses perubahan yang terjadi pada setiap tahap kehidupannya. Hal tersebut bertujuan agar remaja putri bisa menerima kondisi fisik serta bisa menjaga dan merawat dirinya. Menurut Hartoyo, remaja putri memiliki risiko mengalami berbagai macam gangguan reproduksi. Terlebih saat dalam fase menstruasi, kurangnya perhatian terhadap hygiene genitalia saat menstruasi, terutama di daerah organ kewanitaan, dapat menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi merupakan kesehatan yang baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Menjaga kesehatan reproduksi pada masa remaja sangat penting. Hal ini dikarenakan pada masa ini organ seksual remaja telah aktif. Selain itu, organ reproduksi adalah sumber bakteri baik di dalam maupun dari luar tubuh. WHO menyatakan bahwa hygiene atau kebersihan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada kondisi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Sedangkan menurut Kemenkes, personal hygiene merupakan suatu perilaku kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan. Personal hygiene sangat penting untuk menghindari bakteri penyebab penyakit agar organ reproduksi tetap sehat dan bersih. Personal hygiene menstruasi juga merupakan peningkatan kesehatan melalui implementasi tindakan merawat dan menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa menstruasi yang tidak benar dapat menyebabkan rasa gatal di bagian vulva dan berpotensi terjadinya infeksi pada organ reproduksi. Kebersihan daerah genitalia pada saat menstruasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan remaja putri. Hal ini dikarenakan darah dan keringat yang keluar serta menempel pada vulva dapat menyebabkan daerah genitalia menjadi lembab sehingga menjadi tempat tumbuhnya bakteri dan jamur yang mengakibatkan rasa gatal maka terjadinya infeksi. Berdasarkan data dari WHO bahwa kejadian infeksi saluran reproduksi tertinggi di dunia yaitu pada usia remaja 35% sampai 45% dan dewasa muda 27% sampai 33%. Selain itu, WHO juga mengemukakan bahwa di beberapa negara remaja putri dengan rentang usia 10 sampai 14 tahun mempunyai masalah pada bagian reproduksi, salah satunya yaitu vulva. Sedangkan data statistik di Indonesia dari 43,3 juta jiwa remaja putri berusia 10 sampai 14 tahun berperilaku hygiene sangat buruk. Hasil riset membuktikan bahwa 5,2 remaja putri di 17 provinsi di Indonesia mengalami keluhan setelah menstruasi dikarenakan tidak berjalan kebersihan diri, yaitu pruritus vulva yang ditandai dengan sensasi gatal pada kelamin.
diardia dan vulva, serta benjolan berisi air di vulva. Hal ini menyebabkan banyak dari remaja memilih mengarut daerah vulva apabila terasa gatal saat menstruasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala pruritus vulva adalah dengan memperhatikan kebersihan, tidak menggunakan pembalut berparfum, dan membersih daerah kewanitaan yang mengandung wangi dan pH tinggi, menghindari pemakaian celana dalam yang ketat, dan memakai celana dalam yang berbahan katun yang dapat menyerap kelembapan. Dalam upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pruritus vulva saat menstruasi yaitu membiasakan diri berperilaku bersih dengan cara membersihkan vagina dengan air bersih dan membersihkannya dari depan ke belakang atau dari arah vagina ke atas untuk mencegah kotoran atau bakteri yang berasal dari air masuk ke vagina. Selanjutnya dengan cara mengganti pembalut sesering mungkin atau tidak lebih dari 4 jam dalam sehari. Berdasarkan data dari The Global Cancer Observatory, masalah kesehatan reproduksi yang paling ditakuti wanita adalah kanker serviks atau mulut rahim. Berdasarkan International Agency for Research on Cancer, bahwa pada tahun 2020 penderita kanker serviks di dunia berjumlah 6,5% dari jumlah populasi sebanyak 9.227.484 wanita di dunia. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2020 kanker serviks menduduki posisi kedua terbanyak setelah kanker payudara, yaitu 17,2% atau 36.633 dari jumlah populasi sebanyak 213.560 wanita. Berdasarkan data dari Dinas Kabupaten Sintang, terdapat sekitar 280 kasus penyakit kelamin pada perempuan, di antaranya pemilihan patologi sebanyak 27 kasus, gangguan menstruasi sebanyak 158 kasus, dan penyakit kelamin lainnya sebanyak 70 kasus. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus pada masalah kesehatan reproduksi di Kabupaten Sintang dengan total kasus penyakit kelamin pada perempuan sejumlah 157 kasus. Kasus kemudian menurun menjadi 13 kasus dan penurunan gangguan menstruasi menjadi 92 kasus dan penyakit kelamin lainnya menjadi 28 kasus. SMP Negeri 1 Menjadi Guru merupakan salah satu instansi pendidikan yang bisa masuk di dalam wilayah kerja Puskesmas Misiku. Berdasarkan data dari Puskesmas Misiku, didapatkan 10 kasus gangguan menstruasi seperti diare akibat pada saat menstruasi, kurangnya pengetahuan remaja putri, dan informasi yang terkait tentang kesehatan alat reproduksi dapat menimbulkan kurangnya tanggung jawab terhadap kesehatan alat reproduksinya. Pemberian informasi dan edukasi kesehatan tentang personal hygiene saat menstruasi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mengenai kebersihan genitalia saat menstruasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmayani menunjukkan bahwa ada perbedaan pengetahuan dan sikap wanita usia subur antara sebelum dan sudah diberikan pendidikan kesehatan hygiene genitalia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Irmawati, yaitu terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang kebersihan personal hygiene genitalia eksternal pada saat menstruasi terhadap pengetahuan dan perilaku remaja. Karena juga mengungkapkan terdapat hubungan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan gejala pruritus vulva pada remaja putri. Menurut Batubara, pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya promosi kesehatan untuk memberikan informasi ataupun edukasi yang ditujukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Pendidikan kesehatan berperan penting untuk mengubah pengetahuan sikap ataupun perilaku seseorang. Berdasarkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Jubaida tentang pengaruh pendidikan kesehatan melalui media video dan berita terhadap pengetahuan personal hygiene menstruasi remaja putri. Pada tahun 2019 didapatkan hasil
perbedaan yang signifikan pada pengetahuan personal hygiene menstruasi sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Tes ini juga mengemukakan bahwa terdapat pengaruh sebelum dan sesudah penggunaan media lipat terhadap pengetahuan remaja putri tentang vulva hygiene saat menstruasi di SMP dan mahasiswa Kota Tangerang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media lipat terhadap pengetahuan dan sikap tentang vulva hygiene yang saja pada saat menstruasi di SMP dan Baik, rumusan masalah yang pertama ada pernyataan masalah pengetahuan dan pemahaman remaja akan kebersihan personal hygiene menjadi bekal untuk remaja berperan dan berperilaku serta bertanggung jawab. Kebersihan reproduksi adalah komponen hygiene perorangan sebagai peran penting dalam menentukan status kesehatan seseorang, khususnya terhindar dari infeksi pada alat reproduksi, sehingga penting bagi perempuan untuk menjaga kebersihan organ genitalia secara benar dan ekstra, terutama pada bagian vagina saat menstruasi. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini: apakah ada pengaruh penggunaan media lipat terhadap pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi di SMP Negeri 1 Bendungan? Yang berikutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media lipat terhadap pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi di SMP Negeri 1 Bendungan. Yang berikutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui pengetahuan tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi sebelum dan setelah diberikan media lipat pada siswa SMP Negeri 1 Bendungan. Yang B, mengetahui sikap tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi sebelum dan sesudah diberikan lipat pada siswa SMP Negeri 1 Bendungan. Yang berikutnya, mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi sebelum dan sesudah intervensi pada contoh eksperimen dan laboratorium. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pengembangan pada ilmu kesehatan masyarakat dan informasi mengenai pengaruh penggunaan media lipat terhadap pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi di SMP Negeri 1 Bendungan. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A ada bagi siswi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah rasa signifikan pendidikan tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi. Bagi studi kampus Sinta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi dosen saat memberikan materi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi. Yang berikutnya, bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam meningkatkan pemahaman, pengembangan keterampilan dalam pengembangan ilmu mengenai personal hygiene genitalia pada saat menstruasi. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan kekurangan yang terdapat dalam penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga didapatkan hasil terbaik. Yang berikutnya, ruang lingkup. Yang pertama ada disiplin ilmu. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan dari ilmu perilaku serta mengetahui personal hygiene genitalia pada saat menstruasi. Materi yang dikaji yaitu pengaruh penggunaan media lipat terhadap pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genitalia pada saat menstruasi di SMP Negeri 1 Bendungan. Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Kecamatan Yesus, Kota Sintang. Untuk penelitian menunjukkan proses angka data dari sampai SMK 2012. Sasaran penelitian yaitu siswi kelas 8 di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berikut ada keaslian penelitian. Yang
partisipasi terhadap pengetahuan dan perilaku kerja. Yang ketiga adalah Mona dengan metode hubungan perilaku personal hygiene saat menstruasi dengan gejala pruritus berupa pada remaja putri di puskesmas Antam. Yang keempat adalah mengikut Ibnu Jubaidah dengan judul pendidikan kesehatan melalui media video dan lingkungan terhadap pengetahuan. Berikut ada perangkat teori menurut Hasler modern. Di sini ada pengetahuan kesehatan, intervensi tentang hygiene genital dan administrasi dan menggunakan media hygiene Julitek. Pengetahuan tentang hygiene genital dan administrasi dan tentang hygiene genital dan administrasi. Ya, apa metodenya? Baik, yang untuk metode penelitian yang pertama tentang yang A adalah konsep dalam penelitian ini terdapat dua variabel antara lain variabel independen yaitu media inflate dan variabel dependen yaitu pengetahuan dan sikap siswi tentang personal hygiene genital pada saat menstruasi. Ya, Farid, lihat coba ini apa? Variabel penelitian. Ya, lanjut scroll terkait dengan metode desain penelitiannya. Metode penelitiannya. One group, two group. Two group. Kok ada kelompok kontrol? Kelompok kontrol perlakuan kan ya? Nah, ini ada 60, berarti dibagi dua. Ya. Jadi yang kontrol dan nanti mengambil sampel memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 66 responden diambil simulasi yang sebagai kelompok perlakuan dan 3 sebagai kontrol. Berarti dua, two group ya. Ya, tahu tuh grup tahu loh. Nah, dua kelompok yang berbeda, satu yang diberikan perlakuan, satu yang tidak diberikan perlakuan. Ya, lanjut. Ya, di purposive ya. Bisa convenient sampling, jadi peneliti itu menentukan sendiri sama sebenarnya. Ya, lanjut. Ya, yang lain sama ya. Ya.